Halo semuanya, dan hari ini kita ketemu untuk membahas tree, masih dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Nah, tree ini kalau dalam bahasa Indonesia berarti pohon ya, dan kita akan membahas pohon. Nah, kalau misalnya kita membahas pohon, teman-teman tentu sudah tahu ya, pohon itu seperti apa. Dan struktur data pohon itu mirip seperti struktur data ketika kita membahas pohon silsilah gitu ya. Jadi ada kakeknya kakek, gitu. Ada kakek Subaidah dan Sudarja punya empat orang anak. Nandang, Lina, Ade, dan Meli. Lalu Nandang menikah dengan Lila. Lalu Nandang dan Lina punya anak Nindi dan Aan. Demikian seterusnya. Nah, ini adalah struktur data pohon. Nah, struktur data pohon itu berbeda dengan struktur data yang sudah sempat kita bahas sebelumnya ya. Karena struktur data pohon ini berbentuk hierarki ya. Hierarki dari top ke bawah, top to down, jadi dari atas ke bawah. Nah, tree itu tidak seperti data list yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi strukturnya bersifat hierarki. Nah, dalam struktur data tree itu ada beberapa istilah, mulai dari root, parent, child, leaf node, level, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Misalkan kita sudah memiliki bentuk tree seperti ini. Ya, ada huruf A, B, C, lalu ada garis, lalu ada B dan C di bawah A. Ini apa? Istilah-istilahnya akan kita bahas satu persatu. Nah, kita memiliki level. Nah, ini disebut dengan level. Nah, level ini dimulai dari level 0. Level 0 itu kita sebut dengan istilah root. Ya, root itu adalah akar yang paling utama, paling atas. Nah, lalu ada level 1 itu di bawah dari root, level 2 di bawah dari level 1 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada kakek punya anak, bapak kita lalu punya anak, ini adalah cucu dan punya anak sampai cicit seperti ini. Nah, ini kita contohkan dalam 4 level dari level 0 sampai dengan level 3. Level 0 itu dari atas. Ini yang disebut dengan root gitu ya. Akar. Lalu selain level, nah ini root, sudah saya jelaskan tadi, root itu adalah akar yang paling atas. Lalu ada parent, parent itu adalah orang tua. Gitu. Nah kalau di sini contohnya parent ini memiliki child atau anak. Jadi B itu adalah parent dari D dan E. Nah A itu adalah parent dari B dan C. B dan C adalah child dari A. F dan H itu adalah child dari C. C adalah parent dari F dan H. Nah, seperti itu. Kita sudah bahas mengenai level, parent, child, dan root. Nah, yang paling ujung-ujung ini, I, J, K, F, dan H itu disebut dengan leaf node. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ini node daun gitu ya. Karena sudah tidak punya cabang lagi, sudah tidak punya anak lagi, dia sudah ada pada daun. Kalau kita bicara pohon dari akar sampai ke daun, maka di daun itu sudah tidak punya cabang lagi. Nah, ini kita sebut dengan leaf node. Teman-teman bisa lihat leaf node dalam tree ini ada di I, J, K, F, dan H. Itu adalah leaf node. Nah, selain itu ini juga uh, parent dan child dari sisi yang lain. Tadi sudah disampaikan ya bahwa D itu adalah parent apabila childnya I dan J. Jadi I dan J adalah child dari D dan D adalah parent dari I dan J. Jadi kalau misalkan saya bertanya, apa parent F? Parent F adalah C. Apa child dari B? Child dari B adalah D dan E. Nah, seperti itu. Selain yang tadi sudah saya sampaikan ada level, child, root, leaf node, parent. Kita juga mendefinisikan key, ya.
key itu adalah huruf kalau di sini, ya, ataupun data yang terkandung dalam sebuah node. Nah, dalam case ini, dalam tree yang kita buat ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K gitu ya. Kebetulan G-nya nggak ada nih. Jadi dalam tree ini yang menjadi key adalah data yang terkandung dalam sebuah node. Bisa jadi dalam sebuah node itu terdapat lebih dari satu key. Nah, dalam tree juga ada istilah siblings. Siblings ini saudara gitu ya. Jadi kalau A nggak punya siblings, tapi B punya siblings C. Apa itu sibling? Sibling itu adalah node yang ada dalam satu level yang sama, memiliki parent yang sama, itu disebut dengan sibling. Jadi D punya siblings A, F punya siblings H. Jadi E dan F itu bukan siblings walaupun dalam level yang sama karena parentnya berbeda. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat siblings yang lain nggak? B dan C, D dan E, F dan H, ada lagi? Ya, betul. Ada I dan J. K tidak memiliki siblings. Ya, tidak memiliki saudara. Jadi siblings itu dia dalam satu level dan memiliki parent yang sama. Nah, selain istilah tadi, ada juga istilah subtree. Subtree itu apabila kita menemukan struktur tree lagi di dalam tree yang besar. Nah, ini contohnya. Ini adalah subtree. Selain ini ada lagi yang lain. Nah, ini dia. Ini adalah subtree. Nah, apakah ada subtree yang lain? Tentu saja. Teman-teman bisa lihat di sini ada subtree yang lain. Gitu ya. Di sini juga kita bisa melihat ada subtree yang lain, E dan K. Tapi tree ini belum utuh gitu ya. Karena dia hanya punya satu anak. Nah, selain itu ada istilah traverse dan path. Traversing itu adalah apabila kita minta seseorang untuk pergi dari route dengan arah kiri, kiri, kanan. Maka kita akan sampai di kiri, kiri, kanan. Maka kita akan sampai di node dengan KJ seperti ini. Sedangkan path adalah node-node yang kita lalui, ya. A, B, D, dan C ketika kita minta traverse dari left, left, right. Ada juga kontrol ya. Kontrol ini berfungsi sebagai sebuah pointer untuk menunjuk mana saja path ataupun node yang sempat dikunjungi gitu ya. Sempat dikunjungi. Jadi ada traversing, ada path. Path itu seperti ini. A, B, D, J. Kalau misalkan traversing itu left, left, right. Nah, itu kira-kira istilah-istilah yang ada dalam sebuah tree. Nah, dalam pembahasan kali ini, tree yang kita buat kebetulan memiliki 2 child paling banyak. Bisa jadi child-nya lebih dari 2, bisa jadi 3, 4, dan seterusnya. Namun, untuk mempermudah pembelajaran dalam bentuk teori, kita akan mempelajari binary tree saja, di mana sebuah node hanya maksimal memiliki 2 buah child. Ya. Nah, berikut adalah istilah-istilah yang sering muncul ketika teman-teman membahas sebuah tree, dan ini semua sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya, yaitu ada root, parent, child, leaf, subtree, path, lalu ada visiting. Visiting ini adalah value yang ada di setiap node yang sempat kita kunjungi. Lalu ada traversing, lalu ada level. Level itu dari 0 sampai dengan kedalaman sebuah tree. Lalu ada key. Key itu represent atau menunjukkan sebuah nilai yang ada pada node di setiap di setiap tree. Jadi node yang ada di dalam tree. Seperti itu. Nah, itu mengenai istilah-istilah penting yang ada dalam tree. Selanjutnya kita akan membahas mengenai binary tree.
Mudah-mudahan ini mudah dipahami. Kita harus belajar mengenai teorinya terlebih dahulu, sehingga teman-teman bisa memahami ketika saya sampaikan ini adalah leaf node, ini adalah node, ini adalah child, ini adalah parent, ini adalah level 3, dan seterusnya. Teman-teman bisa memahami istilah-istilah yang kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Demikian video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk membahas binary tree. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.